Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah 50 khairul iman. Itulah Yazidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wasalam 4 dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 9. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khusainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tatbahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Muridun artinya yang menentukan. Arti muridun yang menentukan, Allah yang menentukan, yaitu Allah yang bersifat iradat. Maka Allah itu bernama muridun, Allah yang maha menentukan. Maka mustahil yang tergagahi. Arti tergagahi ini mustahil Allah Ta'ala itu diatasi oleh makhluk. Arti diatasi itu bisa Allah Ta'ala itu dikuasai atau diintervensi atau dilubi-lubi atau dirayu-rayu. Itu sebenarnya mustahil. Jadi Allah itu bila bagagawi itu murni 100% kehendak sidin. Bukan karena ada yang mausul, bukan karena ada yang melubi, bukan karena ada yang merayu-rayu, apalagi karena ada yang memaksa. Maka seluruh usulan atau lubi atau paksaan dari makhluk itu bagi Allah Ta'ala mustahil. Nah, ini yang disebut mustahil yang tergagahi. Jadi Allah Ta'ala sidin bersifat iradat mutlak. Maka yang layak bernama murid yang berkehendak itu hanya Allah. Sebab kehendak Allah kada bisa ditangkis-tangkis, kada bisa ditahan-tahan, kada bisa juga ditarik-tarik. Nah, murni semata-mata sidin yang berkehendak. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat iradat, fa'alun lima yurid. Allah bila bagagawi lima yurid, bagi pekerjaan yang sidin kehendaki. Ada Allah Ta'ala itu menggawi sesuatu di luar dari kehendak sidin. Maksudnya sidin menggawi langit, menggawi ini, menggawi itu, maulah segala macam karena ada usulan dari seseorang, pesanan dari seseorang. Kada, murni terdahulu kehendak sidin adanya.
Nah, ini yang disebut yang menentukan namanya. Nah, maka Allah Ta'ala di antara kehendak sidin terhadap makhluk ini lah, di antara kehendak Allah kepada kita sebagai hamba Allah, yaitu kita wajib menjalankan apa yang sudah sidin atur. Itu kehendak sidin. Allah mengatur kita dalam urusan pekerjaan kita itu terbagi secara 3. Pertama, ada aturan Allah yang hukumnya wajib, maka wajib kita melaksanakan. Sidin bang kehendak kayak itu. Yang kedua, Allah mengatur kita menggawi perkara yang hukumnya sunnah, sunnah juga kita menggawi. Nah, yang ketiga, Allah mengatur kita dengan pekerjaan yang mubah, mubah juga menggawi. Arti mubah itu terserah kita. Bila wajib, wajib. Bila sunnah, sunnah. Mubah, mubah. Itu aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu mau dibungkas-bungkas, ya kehendak Tuhan. Jadi bila kita kadang menggawi yang wajib, berarti menyalahi kehendak Tuhan. Nah, ada menggawi yang sunnah bang, nah, itu yang sunnah tergantung kan sesuai kemampuan. Ada menggawi yang mubah, terserah saja kan. Di antara yang mubah, makan, minum, mungkin tahan. Kadang makan seminggu silakan. Nah, ini kan perkara yang mubah. Nah, maka seluruh aturan Tuhan itu hakikatnya di situ memang Tuhan sudah berkehendak. Nah, memang Tuhan sudah berkehendak. Lalu kita asal paham bahwa aturan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan, lalu kita menggawi karena sidin berkehendak nang kayak itu. Lillahi ta'ala naranya. Jadi kita menggawi ini karena kehendak sidin, bukan karena kehendak nafsu kita, bukan karena kehendak siapa-siapa, karena semata-mata menjalankan kehendak sidin. Nah, lillahi ta'ala. Nah, maka karena aturan Allah itu adalah kehendak dari Allah, wajiblah kita menggawinya itu bersemangat. Nah, bersemangat. Allah mewajibkan sembahyang subuh, kita gawi, tapi ada adab sebenarnya. Adabnya itu diantaranya bersemangat dengan rasa riang gembira mengerjakannya, karena ini adalah aturan Tuhan atau kehendak Tuhan. Kalau kita menggawi juga sembahyang subuh 2 rakaat tapi kada ada bersemangat, nah itu kurang adab. Karena ini perintah dari Allah, rajanya segala raja. Kita misalnya disuruh presiden menggawi sesuatu, yang kita ini tahu benar yang menggawi ini, yang menyuruh ini presiden. Sugih pulang, presiden pemurah, berkuasa pulang. Tentu kita bersemangat menggawi. Kenapa? Tugas dari presiden. Punya laju, teman kamu tuh buka secepat kilat menggawi. Presiden bang menyuruh. Nah, sedangkan Allah Ta'ala rajanya dari segala presiden. Nah, maka kita asa ironis benar apabila orang sugih pemurah menyuruh kita kencang, cepat, bersemangat, tapi bila Allah menyuruh kita model kayak lama pinggulu. Allahu Akbar aja. Ada model kayak wayah bersuara nyaring. Allahu Akbar aja. Wayah yang sembahyang Allahu Akbar. Nah, ini naranya kada beradab melaksanakan perintah Allah. Padahal Allah Ta'ala menyuruh kita itu hakikatnya menghendaki. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa hakikat kehendak Allah lawan kita? Kebaikan. Nah, ini penting kita tahu. Seluruh kejadian, seluruh aturan, seluruh kehendak Allah. Jadi kejadian, aturan itu mengandung kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu hakikatnya apa? Menghendaki kebaikan lawan kita. Apabila kita dikehendaki oleh Allah baik, kenapa kada bersemangat? Kan itu pulang pertanyaannya pulang. Kenapa kada bersemangat? Padahal yang kita tuju ini baik jagarnya. Kenapa kita kada bersemangat? Nah, maka pemahaman yang pertama tadi wajib kita paham ini kehendak Tuhan. Tuhan yang berkehendak kayak itu. Yang kedua, kehendak Tuhan baik. Baginya bertambah semangat kita menggawi perintah karena nih kehendak baik dari Allah terhadap kita. Nah, asal paham nang kayak itu mudah kita lillahi ta'ala mengerjakan ibadah.
Ini masalah kehendak ngarannya. Nah, apabila kita kada bersemangat, kada ada rasa gembira dengan Allah untuk mengerjakan ibadah, itu mengurangi nilai pahala ibadah tersebut. Nah, maka kita disuruh ujar orang ini optimis, bersemangat, jangan rasa lamah semangat. Jadi wajib jaka ibaratnya papatah minto bujur-bujur wajah sampai kaputing di orang Banjar, bujur-bujur lantak paku di papan kada unggal-unggal, bujur-bujur karas kajung kuat panjang, kada yang kayak lama kayak cindol ibarat ibadah. Nah, kenapa jarang aja mati kita kayak yang kuat kajung karas kayak itu? Kenapa bujur-bujur? Ini kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan kita dapat kebaikan. Kenapa kita kada semangat? Nah, menilai keimanan kita mudah benar. Kita nih bujur beriman kah? Atau kurang kah beriman lawan Tuhan? Lihat waktu kita beribadah. Kita banding rasa gembira kita beribadah dengan rasa gembira kita dapat duit, mana tingginya, mana ganalnya gembira itu. Waktu kita beribadah sembahyang subuh, ada rasa kehimungan, ada dibanding dengan dapat duit 1 juta, mana rasa himungnya? Oh, ternyata rasa himung dapat duit 1 juta, maka kita belum bujur-bujur beriman. Berarti kita tadi masih orang dunia, belum disebut orang akhirat. Padahal kita ini mau hendak selamat, walaupun kita berdiam di dunia, minimal, arti minimal itu asam kamal, bahwa kita tadi orang yang termasuk berjalan di dunia, tapi sudah dikategorikan orang akhirat. Kenapa disebut orang akhirat? Karena tujuannya selamat di akhirat. Selamat di akhirat itu tujuannya. Jadi urusan di dunia ini kita kurang lebih aja, kurang lebih kada usah bahwal bakalahian gara-gara urusan dunia, kada usah kalah aja, kurang lebih aja. Yang penting tujuan kita di akhirat itu terarah aja kita, ya jelas yang dituju. Imbah itu pulang terang benderang pulang, langkahnya yang dituju itu yaitu urusan selamat bahagia di akhirat. Nah, buktinya, bukti kita cagar diselamatkan oleh Allah di akhirat, dan itu patut kita gembira. Ditulungi Allah kita menuntut ilmu, ditulungi Allah kita menggawi kewajiban-kewajiban, bahkan ditulungi Allah kita menggawi yang sunnah. Nah, maka seluruh pertolongan Allah itu sebagai tanda bahwa Allah menghendaki kita dapat kebaikan. Nah, kebaikan itu tafsirnya dua. Kalau kebaikan di dunia, hakikat kebaikan di dunia, ujar ulama sufi, ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau ujar ulama fikih, arti kebaikan di dunia ini dapat ridha Allah. Nah, kalaunya kebaikan di akhirat, masuk surga, jannatun na'im. Jadi kalau Allah menghendaki kita dapat kebaikan, kebaikan di mana dulu? Di dunia. Berarti Allah menghendaki kita dapat ma'rifat kepada sidin. Kalaunya kebaikan di akhirat, masuk surga, jannatun na'im. Nah, itu yang disebut kebaikan yang dikehendaki oleh Allah lawan kita. Nah, kalau Allah jelas sudah sidin bakal hendak kebaikan, caranya sudah jelas sidin padahi, maka kita wajiblah bergembira. Nah, bergembira. Jadi menjalani hidup mulai bangun guring sampai guring pulang. Bangun guring, guring, bangun guring, guring. Gembira lawan Allah itu hukumnya termasuk kewajiban hati. Bahkan kita sudah berucap dalam sembahyang itu, dengan bila kada diucapkan nih kada sah sembahyangnya. Pamulaan alhamdulillahirabbil alamin. Ada kada waktu berdiri kita berucapkan kayak itu, alhamdulillahirabbil alamin. Surah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin itu ikrar lawan Tuhan. Ujian guru sekumpul artinya, ya Allah ulun berjanji kada hakun lagi sakit hati. Kenapa kada hakun lagi kada mau lagi sakit hati? Karena
kita sudah paham apapun yang terjadi menimpa kita seluruhnya itu adalah tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan lawan kita. Nah, tinggal kita menjalankan adabnya lagi, adabnya. Allah menjulungi yang musibah, sabar. Allah menjulungi nikmat, bersyukur. Arti bersyukur itu pemurah kita itu. Allah menjulungi sihat, pemurah dengan tenaga. Allah menjulungi sugih, pemurah dengan harta. Itu makna bersyukur. Amun alhamdulillah berumuran alhamdulillah aja. Tapi pamalar ini narannya munafik di dalam bersyukur. Kalau masih bersifat pamalar, walaupun sehari ini 1.000.000 kali mengucap alhamdulillah, 1.000.000 kali juga Tuhan menumpalakakan kamu hak kita. Kenapa aja Tuhan muha? Tuh bahasa Banjar bang itu muha nyawani aja Tuhan. Nah, jadi ada juga orang munafik dalam bersyukur, yaitu pamalar sihat, tapi pamalar lawan tenaga. Sugih, pamalar lawan harta. Perhitungan benar. Nah ini walaupun untungnya mengucap alhamdulillah belum mencapai sempurna syukur, karena puncak syukur adalah pemurah. Itu puncaknya syukur. Jadi kalau kita hendak bersyukur lawan Tuhan belum bersifat pemurah, belum sempurna syukur lagi, walaupun narannya adul syukur. Nah lalu kenapa kita harus gembira terhadap aturan Tuhan? Ini kan Tuhan berkehendak ya, kalau muridun Allah berkehendak. Bukti berkehendaknya Tuhan, kita ini diatur oleh Tuhan. Ada yang wajib hukumnya aturan Tuhan, isinya ya kehendak Tuhan. Ada yang sunnah aturan Tuhan, isinya kehendak Tuhan. Kada kawa di pelampang kehendak Tuhan nih. Maka karena ini perintah dari Allah dan ini pun dikehendaki oleh Allah dan kita paham kehendak Allah itu supaya kita dapat kebaikan, wajiblah adab hati ini bergembira untuk melaksanakannya tadi. Nah, itu alasan pertama kenapa kita wajib bergembira waktu melaksanakan perintah. Yang kedua alasannya pulang, ternyata Allah Ta'ala itu luar biasa. Allah bila kita mau maasi apa ujar sidin, arti maasi itu menurut taat apa ujar sidin. Ujar sidin gawi ini wajib kita laksanakan dengan rasa gembira. Nah, Allah Ta'ala menolongi dan mendukung. Nah, di sini kita bertambah gembira nih. Jadi orang yang menggawi perintah Allah dapat dukungan dari Allah. Mana bukti dukungan dari Allah? Allah mau menolong itu bukti dukungan sidin. Ada orang yang kada didukung oleh Allah, agamanya lain Islam, imannya kada kepada Allah, kada kepada Rasul. Nah, ini kada dapat dukungan Tuhan. Ada orang yang dalam keadaan Islam juga, beriman lawan Tuhan juga, tapi kada pernah bersembahyangan, tak kaji ilmu sebuku, tamat sudah sembahyang. Nah, ada dapat dukungan Tuhan juga. Ada kita nih kalau sembahyang 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, ini dapat dukungan Allah Ta'ala. Nah, maka kita waktu menggawi itu wajib bergembira karena didukung oleh Allah. Kawa kita sabar dapat musibah didukung oleh Allah tuh. Di mana bukti Allah mendukung? Innallaha ma'as sabirin. Allah tolongi orang yang sabar. Dukungan Tuhan. Dapat kita nikmat, kawa kita bersyukur, syukur kita tuh dukungan Allah juga. Ku tambah-tambahkan aja Tuhan. Dukungan Allah Ta'ala juga. Bahkan apabila kita misalnya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat, lalu kita kawa bertaubat, taubat kita itu adalah dukungan dari Allah untuk kita. Maka kita gembira lawan Allah. Apabila waktu gembiranya waktu menggawi ibadah itu karena didukung oleh Allah. Nah sekarang dukungan Allah yang secara resmi, jadi Allah tuh mendukung secara resmi. Namun secara hakikat kita beribadah itu dukungan Allah zahir dan batin. Secara hakikat yang secara resmi yang nampak kelihatan di mata, mulai kanan akan halus sampai orang tua kawa membaca itu. Apa dukungan Allah yang resmi?
Allah menyuruh kita bila hendak bagagawi, terutama pekerjaan ibadah, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini dukungan Allah yang resmi, sebagai tanda, sebagai warning kepada orang yang hendak mengharap ridha Allah. Inya disuruh malihati lawan kebaikan Allah. Jadi jar Allah nyawa bila begawi lah baca bismillah. Artinya apa itu? Artinya dukungan dari Allah. Bila kita berbuat taat, Allah mendukung. Kada gampang-gampang, kada mudah-mudahan ini kenapa kita kada himong, kada gembira menggawi pekerjaan taat. Pertama ini kehendak Tuhan, kedua didukung oleh Tuhan. Arti didukungnya ditolongi. Ucapkan jatuhan bismillah. Ini dukungan dari Allah Ta'ala. Nah, maka jangan kada gembira kita menghadapi hidup, karena ini sudah dikehendaki oleh Allah. Dalam mengerjakan ketaatan jangan kada gembira karena didukung oleh Allah. Bahkan dukungan Allah bukan hanya sampai di situ, bukan hanya Allah menghendaki kita dapat kebaikan, bukan hanya Allah mendukung kita dengan cara menolongi kita, bukan hanya itu. Allah pun menjanjikan dengan surga. Nah, ini dukungan Allah juga. Jadi bila nyawa taat ya Tuhan, ku dukung. Bukti aku mendukung, nyawa bismillah sudah perintahku di Tuhan. Nah, ku tulungi. Imbang itu pulang ku janjikan dengan surga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mustahil menyalahi janji. Nah, karena itu, karena Allah mustahil menyalahi janji, ada usah kita menagih-nagih. Ada usah menagih-nagih karena Allah mustahil menyalahi janji. Betapa hinanya Allah sebagai Tuhan kalau Allah menyalahi janji. Kita aja misalnya BC, misalnya ada kakawanan, misalnya pemurah, orangnya sugih, pejabat misalnya, kalau menyalahi janji hina benar. Ya kalau apalagi Allah Ta'ala mustahil menyalahi janji. Nah, maka itu tinggal kita wajib gembira aja lagi dengan Allah Ta'ala, melihat nikmat di diri kita nina dikehendaki oleh Allah dalam keadaan taat, didukung oleh Allah. Buktinya Allah menyuruh kita berbismillah, dukungan Tuhan. Imbah itu pulang ditulungi Tuhan, pulang kawan menggawi, dukungan Tuhan. Dijanjikan Tuhan pulang dengan surga jannatun na'im di akhirat, dukungan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala itu mendukung kita. Apa jurang ini? Qul 1000% dukungan Allah Ta'ala kepada orang yang taat. Nah, kepada orang yang taat. Makanya sampai-sampai jar guru bahari lah, yakin nyawa mengai jasadin bahwa keselamatan ada pada pekerjaan yang bujur, ada pada ketaatan, disitulah adanya keselamatan. Yakin nyawa jasadin. Kenapa gerang? Karena dukungan Allah full di situ. Nah, dukungan Allah full di situ. Kenapa kita kada gembira? Orang-orang wali paham, makanya mereka tuh gembira terus. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada pernah mereka berduka cita karena mereka merasa benar akan dukungan Allah Ta'ala. Nah, itu imbah itu pulang. Nah, ini dukungan Allah yang khususul khusus, lebih khusus dari yang khusus. Asal bujur-bujur taat ya Tuhan, asal bujur-bujur taat ku dukung. Imbah itu pulang bila inya bujur-bujur taat, dapat dukungan yang khusus, dapat bonus yang khusus, yaitu ma'rifat kepada aku ya Allah Ta'ala. Jadi ketaatan yang bujur-bujur, ketaatan yang sebenar-benarnya itu membuahkan ma'rifat kepada Allah. Jadi tuntung belajar sifat 20, sakalnya timbul kita mengulir beribadah. Nah, ini ada yang salah nih. Apalagi kesempatannya belajar tauhid ya, sekalinya kadang menggawi lagi 5 waktu, berarti ada yang salah di sini. Bisa salah pelajarannya, bisa salah gurunya, salah menyupir, bisa salah muridnya, salah paham. Antara 3 aja tuh. Biasanya pelajarannya tuh bujur aja, cuma gurunya guru kuntau bisa juga. Nah, atau gurunya wali kutub, pelajarnya bujur juga, cuma muridnya yang turun yang setahun sekali.
Jadi ilmunya ilmu dedengaran, kada bujur-bujur menghayati lawan pelajaran. Kitabnya bujur, gurunya bujur aja, kitanya tuh turun tuh wayah hendak aja. Jadi kada mau paham, harusnya jadi wali Allah Ta'ala sudah harusnya. Tetapi sekalnya wala tapi ya wala, kada mau paham, maka itu menjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh menuntut ilmu pasti hasil. Wajada itu fi'il madi, pasti hasil. Kenapa? Memang sika itu sudah kehendak Tuhan. Asal mau minumnya hilang haus. Kenapa kita kada hilang haus? Memang dia minum juga. Kada minum juga. Kenapa kok lapar bener aja? Kada makan. Asal mau makan kanyang ay. Asal mau bersungguh-sungguh menuntut ilmu paham ay. Nah, asal mau sungguh-sungguh memakai lawan ilmu, nah dapat ay ma'rifat, karena Allah sudah berbada. Man amila bima alima, nah, man amila bima alima, barang siapa mau beramal amal ketaatan yang sudah inya pahami, mau pulang ikhlas di dalam beramal. Nah, man amila bima alima, maka Allah lajari, Allah bukakan, Allah bilakakan sesuatu yang inya belum pahami. Nah, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah bukakan hijab akan sesuatu perkara yang belum inya lihat. Para ulama memadahkan yang allamahullahu ma lam ya'lam itu maksudnya dapat ma'rifat. Asal mau beramal tapi sudah paham ikhlas. Asal mau beramal dijulung Allah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu penting kita ketahui terbagi dua. Ada yang ma'rifat awwaluddin, ma'rifatullah, itu wajib seluruh mukallaf mempelajarinya. Bini kita, anak kita, menantu kita, seluruhnya wajib. Bila sudah balik, kita wajib melajari ke anak. Bila kita kada pernah melajarkan ke anak yang awwaluddin ma'rifatullah nih, badusa kuitan. Sebagai laki pun berdosa bila kada melajari bini. Ilmu apa yang awwaluddin ma'rifatullah? Sifat 20. Nah penting benar ini nah. Makanya ujar guru bahari pendidikan itu dua macam. Kalau kita kada kawa memasukkan anak ke pesantren yang di situ ada pelajaran fardu ain, nah suruh anak ke majelis ilmu yang di majelis taklim itu ada pelajaran yang fardu ain. Jangan sampai kita kada tulakan majelis ilmu anak kita begini. Ini berbahaya kayak ini. Sedih kita melihat kalau biasa anak aur HP aja terus di tangan. Sedih kita memikirkan bini aur yang setengah jam, sejam aur di muka caramin aja, abang hijau muka. Seorang sama juga badminton aja terus. Sarumahan jagar jadi buhaya jagarnya. Amun kada belajar fardu ain kewajiban kita ini penting benar kita tahu nih. Ada salah peng ilmu fardu kifayah tuh bujur aja juga, tapi fardu ain itu diutamakan. Di antara fardu ain itu ya awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ini kita disuruh mengenal Allah, mengenal langkah yang maka, mengenal sifat-sifatnya dari wujud sampai mutakalliman 20. Tambah lagi 1, 21. Tambah lagi sifat makhluk 3, 20. Berapa? Sifat makhluk 3 kah? Cara Allah begawi 2. 20 tambah 2 tambah 3 25, lawanannya 25 juga 50 kaidul iman. Itu disebut awwaluddin ma'rifatullah. Dan belajar harus sampai kepada
hasil yang dituju. Nah, belajar sifat 20 itu tujuannya supaya kita paham ikhlas di dalam beramal. Satu. Yang kedua, supaya kita cangkal, rajin beramal. Itu tujuan belajar sifat 20. Bila kita sudah paham ikhlas dan cangkal beramal, berarti berhasil belajar sifat 20. Nah, ini kita kayak apa? Becucuk sudah. Kada paham juga masih ikhlas, buktinya garunum. Bila ada masalah sedikit tersinggung, bahualan, beranggapan, padahal becucuk sudah. Nah, salah siapa? Ujar guru Bahari, ini sanatnya ada sanatnya juga lah. Ungol. Jadi ungol itu jangan diharagu. Ungol, ini ujar guru Sukumpul bangalah. Guru Sukumpul ujar guru Bangil. Sanat ungol itu nak ungol. Jadi jangan mengharagu ungol. Karena waktu Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan penghuni neraka. Sekalinya kebanyakannya orang fakir. Fakir kenapa? Karena apa? Bukan fakir harta. Fakir ilmu yang fardu ain. Kadu suah belajar sifat 20, kadu suah belajar fikih, kadu suah belajar tasawuf. Ujar Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di awal-awal itu, bila kada belajar tasawuf, su'ul khotimah matinya. Su'ul khotimah. Nah, kita kalau urusan belajar yang segala macam tuh wani habis duit 20 juta, wani sampai keluar negara, kandangan tuh ya kalau keluar negara kandangannya kan. Tapi kalau urusan yang duduk di majelis taklim belajar fardu ain lama pinggulu. Nah ini. Jadi intisari Islam belajarnya fardu ain. Ini yang disebut syiar narangnya. Bukan perlombaan-perlombaan, itu lain syiar. Ini ngatakan ini penting benar. Yang mana ada pelajaran fardu ain, itu yang disemarakan, yang disuruh anak ke situ duduk. Yang maulah daur ini nak. Ya tadi ungol diharagu, ungol di tangan mana kada paham sifat 20. Lalu hidup tuh kada paham ikhlas, kada paham fikih. Lalu bila beramal tak salah. Ada juga beramal bujur belajar fikih, kada belajar tasawuf, itulah Allah kada diterima Tuhan. Nah inilah di antara Allah bisi sifat yaitu muridun. Allah bisi kehendak lawan kita. Kenapa kehendak Tuhan? Tuhan bisi aturan. Aturan itu hakikatnya kehendak Tuhan. Bila kita menggawi berarti menggawi kehendak Tuhan. Dan bila kita mau menggawi didukung oleh Tuhan. Bukan hanya didukung, diganjar pahala, diganjar surga. Bukan hanya itu, di dunia sebelum mati dijulung surga. Surga dunia adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat yang kedua. Nah, inilah yang dicari-cari oleh orang-orang yang rindu lawan Tuhan. Nah, ada kita nih paling kadang ma'rifat pertama barang. Apa itu tadi belajar sifat 20 supaya hidup jangan kada ikhlas. Nah, belajar sifat 20 supaya jangan hidup jangan kada ikhlas. Nah, amun sudah paham ikhlas, lalu cangkal beramal. Kenapa? Kadang kita nih cangkal beramal, kita mempinandu Allah bersifat kalam. Kalamnya Allah itu artinya berkata-kata. Di antara perkataan Allah bersusuruh. Allah bersusuruh, hakikatnya Allah berkehendak. Nah, ini kita paham nih. Jadi kita bila kita sembahyang subuh ini menggawi kehendak Allah, wajib kita gembira. Apabila kita taat di dalam melaksanakan perintah Allah ini taat narannya ikhlas. Nah, kawa istiqamah. Sebab bila kada ikhlas kada kawa istiqamah. Bila sudah istiqamah, ciri cagar diberi hadiah khusus dari Allah, ma'rifat kedua yang disebut tabuka hijab kita.
buka hijab. Ini yang dicari-cari oleh orang-orang yang rindu lawan Tuhan. Orang-orang wali Allah itu walaupun di pasar tetap orang ramai lawan Tuhan. Walaupun di kantor tetap ramai lawan Tuhan. Kada pernahnya ramai dengan makhluk. Karena orang wali. Ada kita seorangan gitu ramai dengan makhluk. Apalagi kita orang banyak mungkin ya. Nah maka penting kita pahami bahwa apabila kita mau taat, ikhlas, berbuah istiqamah. Istiqamah ciri orang yang dapat, orang yang hendak dapat ma'rifat. Bahkan bila sudah dapat ma'rifat tetap istiqamah, maka dipadahkanlah istiqamah ini karamat yang paling gana. Nah, termasuk diantaranya yang kita disuruh istiqamah nih adabnya, bahwa maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak meminta doa kepada Allah Ta'ala. Banyak minta doa berarti banyak istiqamah darnya. Munnya kada terus menerus kada banyak. Apa yang disebut yang diminta lawan Allah, yaitu yang diminta dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Itu yang dipinta. Ini paling seabdal doa ini. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Hari orang nyebut kebajikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu yang dipinta. Mungkin kita tuh paham. Nah sekarang kita pahami kenapa abdul benar kita meminta lawan Tuhan kebaikan dari sidin. Kenapa abdul benar? Karena yang dikehendaki oleh Allah dari kita ini adalah kita dapat kebaikan. Kita meminta kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka meminta kebaikan itu doa yang paling abdul. Kalau bahasa Arabnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah kebaikan. Ini ujar orang Bahari, ujar orang Jawa sana, doa sapu jagat. Artinya seluruh doa timbul dari situ. Ibunya segala doa. Jadi mun kita tuh hendak berdoa, seluruh doa, itu tuh baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sama kayak mengucapkan seluruh doa sudah. Paling harap doa nih tuh. Jadinya ada yang supan berdoa lawan itu kehandapan aja. Dua kananakan aja, kan aneh loh. Hendak doa yang panjang, yang jarang orang dengar. Yang sangguling itu doanya jarang orang dengar apa? Nah, padahal doa Rabbana ini luar biasa. Jangan sopan, jangan doa kananakan lah, gengsi aku aja. Seorang ustad aja. Nah, sama kayak Al-Falaq An-Nas itu nah, jangan gengsi. Itu luar biasa manfaatnya kan zaman penyakit yang pandemi, yang eksterdemi ini. Al-Falaq An-Nas tuh disemarakan, dirancaki membaca Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, besukan 3 kamarian pulang Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, 3 malakan itu Al-Falaq An-Nas. Masuk ke rumah baca Qul huwallah Al-Falaq An-Nas. Hendak keluar rumah baca. Bahkan dijadikan dalam surah-surah kita sembahyang. Apalagi di zaman kayak ini penting benar. Itu Nabi mewasiati memadahin kayak itu tuh. Dan wali-wali Allah Ta'ala mengamalkan dan mewasiati. Kada ulun megayan. Barang siapa ujar Syekh Abu Hasan Sajili inilah dalam kitab di akhir-akhir Sa'datud Darain, bukan di kitabnya nih. Ini ulun baca sampai kitabnya aja kena ada yang protes ya kalau mana dalilnya aja. Oh, batakun dalil di kitab pada bisa. Nah, di situ Sidin memadahkan Syekh Abu Hasan Sajili itu baca bila di sini menyawa tuh kesulitan rezeki, rasa hati ini was-was dengan keamanan, rasa takutan hati ya kita masuk musim takutan kita nih ya kalau nah banyakin membaca Al-Falaq An-Nas hari-hari. Maka surah nih itu surah kenapa ulun marahkan ke situ karena itu kita hafal berataan. Mau ulun suruh baca Al-Baqarah jangan ya ulun enggak hafal juga. Nah ya kalau jadi itu nyaman benar sambil ibarat yang
Mantuk gini gitu, kada salah membaca. Karena kita hafal. Al-Falaq, An-Nas, Al-Falaq, An-Nas. Itu surah tuh. Lain ayat. Lalu di sini dipadahkan banyak-banyak minta. Arti banyak-banyak ini istiqomah. Maksudnya tulis di bawah banyak-banyak itu istiqomah, meminta lawan Tuhan kebaikan. Imbah nintu pulang berlindung dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Kita disuruh lawan Tuhan minta tolak bala dunia, bala akhirat. Ujar ulama tasawuf, bala dunia itu adalah kemurkaan Allah lawan kita, itu naran bala. Hakikat bala itu kemurkaan Allah. Bila Allah murka lawan kita, itu naran bala. Garing bang, lain bala. Miskin, lain bala. Karena musibah. Terang dia mobil satum misalnya, terbalik mobil satumnya, bener ada bala. Yang bala tuh bila Allah murka lawan kita, itu naran bala. Nah itu jadi balikannya, naran surga tuh ngapa dunia Allah ridha, itu surga. Makanya inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nah tuh wawnya tuh waw kada mau tapisah, ridhaka wal jannah, waw ma'iyah benarnya kada mau tapisah. Bila Allah ridha dapat surga, orang dapat surga, orang yang diridai Tuhan dapat tapisah nih tuh. Minta ridha Allah sama hakikatnya minta surga. Bahkan ujar ulama tasawuf, mun Allah ridha nang kaya apakah keadaan kita rasa surga. Nah tuh kalau orang tasawuf artikan ridha wal jannah gitu. Ya Allah, ulun minta ridha pian dia. Amun pian ridha kayak apapun diri ulun sudah rasa di surga. Nah, itu pemahaman ridha wal jannah. Nah, kayak apa caranya supaya kita tuh rasa di surga, hidup di dunia walaupun miskin? Nah, caranya Allah dulungi kita ma'rifat kepada siddiq, ma'rifat yang kedua. Maka ma'rifat kedua ini surganya di dunia. Orang yang sudah masuk surga di dunia, kada kepingin lagi masuk surga di akhirat, kada kepingin. Walaupun masuk juga ke surga akhirat cegarnya, tapi kada kepingin itu kada menghendaki benar. Kenapa? Asik lawan Tuhan, ampunnya surga. Itu. Jadi seandainya orang wali begitu punit, pian hendaklah lawan surga yang ada bidari di Jannatul Naim. Jasidin amunnya apabila jikalau aku masuk ke surga tuh bertemuan lawan Allah, aku mau masuk surga. Itu jawabannya. Tapi jikalau seandainya apabila seandainya nih aku masuk surga kada bertemuan lawan Tuhan, cukup aku kenal Allah di sini saja. Nah, itu orang wali kita kadang huluja istananya kayak motor barangnya. Bidadarinya berapa ikung. Nah, ya kalau tuh kita ada berapa bang, bagus saja jono kayak itu. Yang aneh ini hendak masuk neraka, aneh bener. Kehakunan aku jebir masuk neraka ada apa aja asal bersama Allah aja. Bungul. Baik masuk surga bersama Allah, masuk neraka ya kan aneh jadi itu karas tahi-tahi. Ilmu yang tak salah ini karas tahi-tahi. Pokoknya kita menilai kinerja bila pelajaran tauhid, apakah judul kitabnya bila cagar kita belajar nih makin bakulir beribadah, jangan ditaruhkan ampih aja sudah. Sarik yang mendengar ribuan guru-gurunya nih. Cagar Mama Hawaii, tim Mama Hawaii itu di Amerika apa anaknya Hawaii itu. Nah bila Mama Hawaii, ada usah ditaruhkan. Bila meremehkan orang sari ampih belajar di situ. Ampih karena sudah bersalahan dengan iradat Allah Ta'ala, bersalahan dengan kehendak Allah Ta'ala, banyak salahnya. Biarpun gurunya tadi mudil kaya bisi kelebihan guring di atas pohon, gurunya tadi apa bedanya lawan warik? Kita kan biar kehakunan guring di atas pohon ya, kalau berjalan di atas banyu. Jadi ujar iwak masih taharat kok nyawa hanya raja mulai bahari udah. Berjalan di atas angin.
disiuti burung naham nyawani hanyar aja burung aku lebih hari itu terabang. Nah, jadi kita jangan terpesona dengan kelebihan si guru. Lihat pelajarannya itu nah. Indikasi belajar sifat 20 itu agar selamat bila kita belajarnya tadi bertambah cangkal beribadah dan bertambah ridha dengan Allah, asik dengan Allah, ridha. Nah itu insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.